saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, sering kita mengeluh karena Tuhan lambat sekali mengenapi janjinya. Tapi sebentar kita akan mendengar ada janji Tuhan yang diucapkan oleh seorang beriman, itu baru digenapi kemudian beberapa ratus tahun kemudian. Itu yang sangat penting untuk kita renungkan hari ini. Sehingga kita tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain kepada Tuhan ketika janjinya menurut kita agak lambat digenapi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Beri kami iman yang teguh bahwa apapun yang Kau janjikan, apapun janji yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, pasti akan Kau genapi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 24 ayat 32. Yosua 24 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yusuf dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapa Sikem, yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Amin. Saudara pemirsa, ini janji Tuhan yang diucapkan oleh Yusuf.
sebelum dia meninggal, dia pesan kepada anak-anak Israel waktu itu. Dia katakan, tolong nanti kalau saya meninggal, bawa tulang-tulang saya, sebenarnya bukan tulang, sebenarnya itu mumi, ya. Bawa tulang-tulang saya dan kuburkan di tanah di tempat pekuburan nenek moyang saya. Di sana Yakub atau Israel dikuburkan. Saya mau ceritakan sesuatu yang mungkin sangat menyentuh hati saudara-saudara sekalian. Ketika umat Tuhan beberapa ratus tahun kemudian, saudara sekalian, berapa ratus tahun kemudian itu muncullah Firaun yang kata firman Tuhan dalam Keluaran pasal 1 tidak mengenal Yusuf. Artinya sudah sedemikian rupa nama Yusuf sudah terhapus dari sejarah atau pelajaran dalam pendidikan orang di Mesir. Berapa ratus tahun kemudian umat Tuhan ingat akan janji Tuhan kepada Yusuf, dan mereka bawa tulangnya katanya. Nanti saudara silakan baca itu Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Di sana sebutkan mereka bawa tulang Yusuf. Coba saudara bayangkan. Ini tolong membayangkannya saja. Saya tidak mampu membayangkannya saudara sekalian. Apakah Yusuf tidak terbayangkan? Kemungkinan besar umat Tuhan itu kalah di perjalanan. Tidak, saudara sekalian. Mengapa? Dia punya iman bahwa keturunan dari Yakub atau Israel itu adalah milik Tuhan, umat yang dicintainya, dan tidak mungkin dia membiarkan mereka kalah di jalan. Dan akhirnya itu tadi, tulang-tulangnya itu mungkin mereka buang ke satu tempat karena mereka kalah. Tidak mungkin. Itu sebabnya mengapa mari sekarang orang tua semuanya yang sedang menyaksikan program ini, mari ingat janji Tuhan dalam Mazmur 112. Di sana dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Artinya maksudnya memang Tuhan tidak punya cucu, saudara sekalian. Tuhan tidak punya anak tiri atau anak emas, semua anaknya sama. Oleh sebab itu mari kita sekarang berjuang supaya anak-anak kita pun menjadi anak Tuhan. Karena mereka percaya, karena mereka bertobat, karena mereka lahir baru, karena mereka sudah dilepaskan dari kutuk, sehingga mereka ikut Tuhan langkah demi langkah sampai ke akhir hidup mereka. Itu pesan yang nomor 1 hari ini. Mari orang tua semua beriman, Tuhan, saya percaya bahwa anak-anakku akan bertemu dengan Engkau, akan Engkau selamatkan, akan Engkau buat hidup berkemenangan setiap hari sampai ke akhir hidup mereka. Itulah iman Yusuf tadi beberapa ratus tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, orang tua perlu punya iman yang teguh bahwa generasi berikutnya kemudian tetap mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara lihat Daud misalnya. Di kerajaan Yehuda lahirlah seorang raja yang baru. Disebutkan ibunya siapa? Biasanya ibunya disebut karena anak di Israel umur sampai 12 tahun tuh tinggal di kemah ibunya atau di rumah ibunya. Tidak boleh dia gabung dengan ayahnya, tidak boleh. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak kita semua, kalau dengarkan istilah saya, kalau Yusuf yang sudah tinggal tulang belulang pun masih beriman, kenapa engkau yang masih hidup masih bisa berjuang? Kok mudah patah semangat, mudah putus asa, mudah patah hati? Oh saudara sekalian, kalau sudah ikut saya tiap hari, tiap minggu saya sampaikan, ya, jangan menjadi orang yang cepat putus asa. Lihat itu, Yusuf sampai tulang-tulangnya pun dia masih percaya, saudara sekalian. Tulang belulang pun masih percaya bahwa umat Tuhan
pasti menang dan pasti bisa sampai ke tanah perjanjian, tempat di mana tanah pekuburan keluarga Israel itu ada di sana. Itu yang harus kita renungkan sungguh-sungguh dengan serius pada hari ini. Di tangan siapa dia dikuburkan? Lihat itu, perhatikan baik-baik. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. So lihat, yang menguburkan siapa? Bila engkau menjadi seorang pemenang, maka yang menguburkan engkau juga pemenang. Namanya siapa? Yosua. Oh, luar biasa sekalian. Mari kita ingat mata rantai ini, saudara sekalian. Kalau sudah kalah terus, ya mungkin yang menguburkan saudara sekalian adalah itu petugas di pekuburan. Saya sedih luar biasa sekalian selama 2 tahun terakhir yang lalu. Ya, sangat sedih. Mengapa? Kalau orang kena COVID-19, keluarganya pun tidak boleh ikut menguburkannya. Betapa menyedihkan. Jadi mari kita sekarang hidup beriman yang teguh sampai lintas generasi, supaya nanti yang menguburkan engkau adalah anak-anakmu yang pemenang, anak cucumu yang pemenang. Artinya mereka sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, dan dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa mereka adalah anak cucumu, engkau yang beriman. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati para pemirsa seluruh jemaat kami, supaya mereka punya iman yang teguh, iman pemenang, dan akhirnya nanti kemudian keturunan mereka juga menjadi keturunan pemenang. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.